Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waka Kurikulum Bidang Kesiswaan, yang saya hormati Ibu-Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Kepanjang yang hari ini bisa datang menghadiri dengan kami ucapkan ribuan terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa seperti yang kita rasakan pada hari ini. Kemudian salawat dan salam tak bosan-bosannya kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang penuh kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Kemudian karena kami calon guru penggerak ada 2, maka kami berbagi materi. Materi yang pertama sudah disampaikan oleh Ibu Risma Dini. Kemudian saya akan memberikan 3 buah materi. Sebelumnya saya harus mengatakan bahwa mungkin ibu-ibu dan ibu-ibu yang ada di sini lebih paham daripada saya, karena semuanya kan wali kelas. Jadi mungkin kita di sini lebih kepada sharing saja. Materi yang saya sampaikan ini lebih pada penerapan pada siswa. Ya, bagaimana siswa itu menurut kita dia melakukan perilaku yang tidak baik, begitu. Bagaimana untuk mengatasinya. Kemudian yang saya bahas adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif ini sama dengan budaya positif, dia bagiannya. Ya, jadi budaya positif itu bagiannya adalah disiplin positif. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kita hidup itu kita punya masing-masing kebutuhan dasar, dan ini semua manusia punya. Jadi bukan hanya terpaku pada siswa, tapi kita pun punya kebutuhan dasar. Dalam teori kontrol menyatakan bahwa ada satu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Jadi apa yang kita lakukan, kita punya tujuan. Mengapa kita melakukan itu? Kemudian kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak dia dapatkan. Gitu. Jadi kalau menurut teori kontrol seperti itu, apa yang dilakukan siswa itu karena mereka tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya. Oke, baiklah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Saya rasa ibu-ibu di sini semuanya beberapa atau semuanya bahkan sudah paham. Yang pertama, ya adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup ini ada beberapa, misalnya kesehatan, kemudian rumah dan makanan. Kalau siswa kita tidak mau mendengarkan kita mengajar misalnya, itu berarti mungkin saja dia belum makan di rumah. Gitu. Jadi ini masuk pada kebutuhan bertahan hidupnya yang kurang berarti. Atau ketika kita mengajar ternyata dia itu sedang pucet, begitu, berarti dia kesehatannya. Berarti pada masalah siswa ini kurangnya pada kebutuhan bertahan hidup. Begitu. Yang putus cinta itu nanti. Next, yang kedua, kebutuhan kita itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Jadi pada kasih sayang ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima juga ada hubungannya dengan koneksi sosial antara kita, ya, menjadi bagian dari kelompok, kebutuhan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, kemudian keluarga, pasangan hidup, teman kerja di mana kita bergabung. Jadi kalau anak, mungkin kalau kita masuk kelas ada anak yang introvert, penutup, dia tidak punya banyak kawan, mungkin kurangnya di sini, ya. Kurang ada kolaborasi dengan teman, itu kurangnya pada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi tergantung bagaimana kita menggali anak tersebut, di mana kurangnya kebutuhan mereka tersebut. Gitu, ya. Next, berikutnya Berikutnya yang ketiga adalah penguasaan. Ini kalau anak-anak saya banyak menemukan yang ini, ya, penguasaan atau power. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ya, kebutuhan untuk diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa berbuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Jadi kebutuhan tentang penguasaan atau power ini lebih dianggap saya ada, begitu. Saya minta didengarkan, saya minta dipahami. Ya, jadi saya punya pencapaian apa, itu minta orang lain untuk menghargai kita. Itu adanya di sini, penguasaan atau power. Ini terjadi sering pada masalah bullying. Ya.
Dia merasa senang kalau temannya takut. Jadi orang yang membuli itu kekurangannya di sini, penguasaan atau power. Jadi dia meluapkan keinginannya itu dengan berbuat tidak baik dengan teman-temannya. Gitu, biasanya di sana. Next, yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan, kemudian kemandirian, otonom, dan memiliki pilihan. Jadi anak-anak itu tidak mau diikat dia maunya apa. Jadi kalau misalnya dalam keluarga dia biasa diikat, dia biasa dibuat dengan peraturan-peraturan, maka nanti munculnya mereka akan mengganggu teman-temannya. Begitu, ya. Jadi yang kelima terakhir adalah kesenangan atau fun. Ini banyak sekali ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kalau dia berbuat kesalahan itu cuma iseng, ya. Jadi kalau saya senang melihat itu panik, saya senang melihat dia takut tuh hanya untuk fun atau iseng saja, berarti pada kebutuhan kesenangannya yang kurang. Mungkin di rumah dia terkekang atau apa, kita tidak tahu ya. Oke, next berikutnya. Oke, dari kita tadi sudah ada beberapa ya tentang kebutuhan dasar manusia, ada bertahan hidup, kemudian ada kesenangan, kemudian apa lagi Ibu? Ada kesenangan, ada kemandirian, ada power, ya kasih sayang. Oke, saya punya pertanyaan Ibu-Ibu. Pertanyaannya adalah Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Jadi begini Bapak Ibu ya, bahwa satu masalah itu sebenarnya bisa beberapa tujuan. Ya, bisa beberapa tujuan, tergantung kita menggali anak tersebut mengapa Doni ini terus meminta paksa bekal teman-temannya. Oke, next berikutnya kita lihat. Nah, ada beberapa jawaban Doni ketika kita panggil dia, Bu Ambar memanggil. Jika jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah, coba Ibu semuanya lihat, ada 1, 2, 3. Siapa yang bisa maju, kebutuhan apa yang kurang? Kalau jawaban Doni itu adalah yang seperti itu. Yang pertama, kalau yang pertama itu berarti si Doni ini kurang kebutuhan survival, ya, kebutuhan seperti kesehatan. Nah ini dia kekurangan makan. Baiklah, kita baca dulu ya. Doni mengatakan karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Next, yang kedua, mungkin ada yang mau coba menjawab. Kalau jawaban Doni itu pada nomor 2, silakan. Kebutuhan apa yang kurang pada Doni? Menurut saya nomor 2 itu Doni kekurangan kebutuhan kesenangan atau apa? Nomor 2, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, maka gurunya memberitahu orang tuanya, ya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Yang mana itu kira-kira? Dia kasih sayang, love and belonging. Jadi dia butuh perhatian, gitu. Jadi tergantung jawaban anak. Jadi satu kasus itu bisa menjadi banyak penyebab, ya. Yang ketiga, dia menjawab nih, karena dia merasa hebat, temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan power. Yang merasa dia hebat, gitu ya. Yang keempat, siapa yang bisa menjawab itu? Silakan. Ya silakan, siapa yang bisa menjawab? Karena dia merasa bosan, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Ya, ibunya sering membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan
teman-temannya yang beraneka ragam. Itu sering terjadi pada kita bawakan yang sama saja, mereka bosan. Ada yang mau menjawab? Kira-kira kekurangan kebutuhan apa dia itu? Kebutuhan? Kebutuhan? Kebebasan. Dia mau bebas pilih makan apa yang dia mau, gitu. Jadi kalau dia bosan, ibunya kan itu saja dibawakan, makanya dia bosan ya. Jadi kita harus betul-betul meneliti apa kira-kira masalah yang terjadi pada anak tersebut. Terakhir, karena ia melakukannya untuk kebutuhan iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Ya. Tepuk tangan dulu. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya sudah mengatakan bahwa yang saya berikan materi ini yang kita langsung melihat ya sebagai wali kelas kita ngomong dengan siswa begitu. Jadi ada posisi kontrol guru ya. Dan ini saya rasa kalau kita flashback Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang pernah kita terapkan ketika kita menyelesaikan masalah anak-anak ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum ya. Penghukum itu bisa berupa fisik dan verbal. Jadi tidak harus dipukul, dengan kata-kata pun kita menghukum. Begitu ya. Kemudian ciri-ciri ya, apakah ada pada kita Ibu-ibu? Ciri-cirinya adalah nada suara tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya mata melotot. Dan jari menunjuk-nunjuk. Hadir. Nah, itu berarti kita adalah penghukum. Ya. Kemudian kata-kata yang sering kita katakan adalah terlambat lagi. Ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya. Atau patuhi aturan saya atau awas. Ya, itu adalah ciri-ciri guru penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ini kadang-kadang kita melakukannya, dan saya pun pernah ya. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ciri-cirinya nada suara memelas. Kita tuh memelas ngomongnya dengan anak ya. Memelas atau halus atau sedih. Bahasa tubuh kita merapat pada anak dan lesu. Itu berarti membuat rasa bersalah. Kata-kata yang mungkin dikatakan adalah, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu berarti dia membuat muridnya itu merasa bersalah karena kelakuannya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Gitu. Dan kalau yang membuat rasa bersalah ini akan membuat siswa itu rendah diri. Ya, rendah diri karena dia merasa perbuatannya itu mengecewakan banyak orang, gitu. Kemudian berikutnya ada juga guru yang memposisikan dirinya sebagai teman pada siswa, ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Jadi kalau kita teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif atau bujukan. Ya, jadi walaupun dia tidak menyakiti, tapi dia mengontrol. Secara tidak sadar dia mengontrol melalui bujukan. Ciri-cirinya adalah nada suaranya ramah, yaitu teman itu ya, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Gitu. Contoh kalimatnya adalah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi sambil tertawa ringan? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum. Itu berarti teman. Ya. Contoh yang lain misalnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah teman. Apa negatifnya dari teman ini? Yaitu anak itu bergantung pada kita. Ya, dia tidak menjadi anak yang mandiri. Kemudian lagi mungkin dia akan melakukan hanya pada kita saja, tapi pada orang lain tidak. Begitu. Kemudian lagi kalau kita tidak bantu, dia kecewa. Karena dia bisa bergantung pada kita. Ya, next yang keempat. Yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Ini pun sering kita lakukan. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi yang kita lihat adalah catatan data-data. Ya, aturan-aturan. Itu namanya pemantau. Ya, jadi dia tidak lihat hubungan antara murid dan guru, tidak, tapi aturannya apa, kamu melakukan apa konsekuensinya gitu. Itu adalah pada posisi
posisi pemantau. Ciri-cirinya adalah nada suara datar, kemudian bahasa tubuh yang formal. Contoh kalimat yang mungkin, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya. Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Itu kita bertanya pada anak. Ya, berarti kita ada pada posisi pemantau. Terakhir, nah ini posisi yang diharapkan ada pada kita, yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, itu kolaborasi ya. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ciri-cirinya nada suara tulus, kemudian bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Contoh yang mungkin dikatakan oleh seorang manajer adalah, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kita kasih ke siswa. Bagaimana cara dia memperbaikinya supaya dia mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu kita meminta kesadaran dia secara internal dari dalam diri. Begitu. Baiklah, ini adalah materi saya yang terakhir ya, yaitu tentang segitiga restitusi. Ini adalah salah satu cara dalam menyelesaikan masalah anak. Saya rasa Bu Yulia sudah pahamnya yang ini ya. Pada segitiga restitusi kita lihat pengertiannya adalah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dari dialog itu kita butuhnya nanti siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dia melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik dan dia pun mempertanggungjawabkannya dengan cara dia, begitu, dengan pemahaman dia yang dia ketahui. Kemudian tahapan dari segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, itu ada pada bagian paling bawah. Nanti saya coba terangkan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah proses dari penyelesaian masalah. Kita lihat dulu bagian yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi begini ya ibu-ibu, saya mungkin remind dulu, kalau kita memanggil anak, biasanya kan anak itu karena bermasalah mungkin emosi, dia baru ribut dengan temannya gitu ya, atau dia kesal dengan temannya, atau dia marah. Jadi yang kita lakukan pertama adalah menstabilkan dirinya dulu ya, itu namanya menstabilkan identitas. Kenapa? Kalau anak itu sudah stabil, maka proses penyelesaian berjalan dengan baik, begitu. Jadi menstabilkan identitas itu membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Jadi kalau anak sudah tenang, kita juga sudah nyaman, baru kita mulai proses untuk penyelesaian masalah ya. Kemudian kata-kata yang bisa kita ucapkan, kita sama-sama, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Gitu, kita ngomong gitu pada anak. Kemudian bisa kita mengatakan kamu berhak merasa begitu. Ini ada satu kasus ya, di mana anak itu tidak senang pekerjaannya dicontek. Jadi dia marah. Kemudian dipanggil, kenapa kamu marah? Karena si A ini mencontek pekerjaan saya. Maka gurunya ngomong gitu, kamu berhak merasa begitu. Itu prinsip. Ya, dan kita harus menghargai itu. Gitu. Jadi kita boleh ngomong itu untuk membuat dia stabil dulu. Hasilnya gitu. Kemudian berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Ini sudah hal yang hukum alam ya. Jadi kalau kita ngomong seperti itu, murid tidak merasa bersalah. Gitu. Murid merasa dia diakui dan dipahami. Gitu. Kemudian di bawahnya mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit karena baru bagi kita. Ya kita kan biasa kan marah, tanya apa penyebabnya apa. Tapi mungkin ini adalah suatu tahapan yang baru yang mungkin bisa kita coba ya. Mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, tetapi hal tersebut dapat mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Jadi walaupun sulit, apa salahnya kita coba? Siapa tahu jadi lebih baik penyelesaiannya. Ya, next berikutnya. Nah yang kedua ini yang paling penting ya, ini adalah validasi tindakan yang salah. Disinilah ibu-ibu kita mencari kekurangan anak itu di mana, kebutuhan apa yang dia tidak bisa penuhi, begitu. Pada validasi tindakan yang salah, memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan sehingga kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tadi kan kita punya kebutuhan lima kebutuhan dasar manusia ya, ada bertahan hidup, ada kesenangan dan lain sebagainya. Maka ada validasi tindakan yang salah itu kita mengoreknya. Ya. Kemudian yang bisa kita katakan mungkin adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Itu adalah salah satu cara kita untuk menanyakan validasi tindakan yang salah. Ya. Kemudian setelah kita tahu apa masalahnya, maka kita pindah ke bagian ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi kan Ibu Risma ini sudah mengatakan kita punya keyakinan kelas, gitu. Maka kita kembalikan pada anak. Ya. Setelah langkah pertama dan kedua telah dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi kita tanya dengan anak itu, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu sudah tidak patuh pada keyakinan yang mana? Begitu. Jadi kita mereka membuat sendiri, berarti kan mereka tahu mereka melanggarnya. Gitu. Jadi itu lebih pada keyakinan kita, bukan peraturan ya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini adalah mengajarkan anak untuk mandiri. Waktu di LMS kemarin itu kami menemukan satu contoh kasus ya. Jadi ada anak yang berkelahi, kemudian satu anak itu memegang kerat baju temannya sehingga kancingnya terlepas. Kemudian ketika ditanya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, terpaksa temannya itu memperbaiki kancing baju temannya. Begitu. Dan itu datang dari dirinya sendiri. Saya sudah merusak kancing baju teman saya, maka saya akan memperbaikinya. Gitu. Jadi kita memberikan anak itu suatu kesempatan untuk memperbaiki diri dengan pikirannya sendiri, ya. Maksudnya itu secara internal dalam hatinya sendiri. Maksudnya tidak harus kita paksa, dia bisa melakukannya dengan sadar, gitu. Atau bisa kita katakan kamu mau jadi orang seperti apa, gitu. Jadi kalau ditanya seperti itu, ya kita mungkin murid itu berpikir saya maunya seperti apa nanti supaya lebih baik lagi. Maksudnya begitu, ya. Saya rasa itu saja materi dari saya, Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa gambar ya, yang ini kegiatan restitusi ya. Berikutnya Bu Rini. Ya, ini kita boleh sendiri dengan murid atau boleh melibatkan orang tua ya. Dan kita pernah melakukannya semuanya itu untuk mencari solusi atas permasalahan anak kita. Ini ada sebuah video Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Mas, silakan ya. Bagaimana di sini ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ibu tahu bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Kamu tahu nggak apa alasan mengapa ibu memanggil kamu hari ini? Tahu. Coba kamu ceritakan apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Baik, saya terlambat ke sekolah. Gitu ya. Apalagi yang kamu lakukan pada jam pelajaran bahasa Inggris hari ini? Saya menyembunyikan pesan saya. Begini nak ya, ibu tahu bahwa kamu tadi pasti mengantuk kan, karena kamu tidurnya larut malam. Kira-kira apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi lagi? Saya akan membatas waktu ibu agar tidak juga larut malam lagi. Saya akan meminta ibu saya untuk mengingat saya kalau saya mau belajar. Jadi itu adalah langkah yang sudah tepat. Kemudian bagaimana dengan menyembunyikan tas teman kamu? Pasti kamu merasa senang kan melakukannya? Ya bu, saya sangat senang melakukannya. Saya iseng saja bu. Bagaimana teman kamu panik nggak? Panik. Kamu kan sudah melihat bagaimana teman kamu panik. Kemudian apakah kamu masih mau melihat teman kamu panik? Tidak. Jadi untuk
memilih untuk tidak melihat teman kamu panik, apa yang kira-kira akan kamu lakukan? Saya menjadi tidak melakukan lagi. Sekarang aku bertanya dengan Amel, dari dua hal yang sudah Amel lakukan tersebut, kira-kira Amel tahu tidak keyakinan kelas atau keyakinan sekolah mana yang tidak Amel patuhi? Tahu, yang pertama yang sekolah bertoko, yang kedua menghormati dan menghargai guru dan teman-teman. Terus, jadi Anda sudah tahu keyakinan kelas yang mana yang tidak Anda patuhi. Bagaimana ke depannya Anda? Apakah masih akan tetap melakukan hal tersebut atau melakukan hal yang sama? Saya berjanji tidak melakukan hal yang sama lagi. Sekarang silakan bagi kelas ya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah dari penghujung acara. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama ada manfaatnya bagi kita ke depan, ya, berhubungan juga dengan murid-murid kita. Kemudian sebagai pembawa acara juga pembawa materi, saya dan Ibu Rismarini, kalau ada yang salah dalam penyampaian kami mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang terhormat Bapak Ibu Guru, semua yang bisa hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan untuk Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu semua, pada hari ini saya beserta Ibu Rismala Dewi akan memaparkan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah kami lakukan di kegiatan CGP di Angkatan 8 ini. Baik, untuk materi yang pertama, nah di sini Mbak Ibu, konsep inti budaya positif ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada yang namanya disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ada juga keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, materi-materi ini nanti akan kami jelaskan kolaborasi berdua dengan Ibu Rismala Dewi. Nah, untuk materi pertama itu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Ini mungkin bukan hal baru bagi kita ya. Kita sering dengar yang namanya profil belajar Pancasila yang terdiri dari beberapa buah elemen. Oke, elemen yang ada di profil Pancasila ada berapa, Bapak Ibu? Ada 6. Oke. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kemudian diharapkan dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, para peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan. Perkembangan di sini maksudnya perkembangan peserta didik, mulai dari ada yang namanya wiraga, wirama, dan wirama nanti. Nah, kemudian perkembangan ini sesuai dengan psikologi modern. Psikologi modern ini berguna untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Ibu-ibu masih ingat elemen yang ada di profil pelajar Pancasila? Yang pertama? Oke. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, mandiri, lagi Bu, kreatif dan bernalar vintage. Ya. Terkadang kalau seandainya kita mengajar di kelas, kita sering mengajar siswa untuk menyajikan lagu profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian materi selanjutnya adalah nih, di sini ada yang namanya miskonsepsi. Miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Fraser. Nah, miskonsepsi ini terbagi menjadi empat ilusi. Jadi ya, ada 4 buah ilusi di sini. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, maksudnya di sini bahwasannya kita sebagai guru, kita itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita sebagai guru, kita nggak boleh egois, kita nggak boleh menyuruh murid melakukan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian walaupun dalam pelaksanaannya tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, nampaknya aja itu. Nah, hal demikian bisa terjadi jika murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Nah, di sini kita nanti belajar tentang teori kontrol ya Ibu ya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Perilaku apapun yang dilakukan oleh murid itu dia memiliki tujuan. Walaupun perilaku itu tidak disukai. Dalam artian kayak gini, kalau seandainya kita sebagai manusia, kita harus memiliki kontrol pada diri kita sendiri, ya, tidak tergantung dengan orang lain. Itu yang dimaksud dengan ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang kedua itu namanya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif itu bisa berupa bujukan, Bapak Ibu. Bujukan adalah merupakan bentuk-bentuk dari kontrol. Misalnya ada siswa yang sering datang terlambat ke sekolah, kita bujuk dia. Nah, itu merupakan penguatan positif atau bujukan. Nah, kemudian segala usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi murid, ya, agar mengulang perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi usaha yang kita lakukan dengan melalui bujukan itu merupakan untuk mengontrol murid. Nah, kemudian dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu beberapa hari atau beberapa minggu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Misalnya kita mengontrol murid, itu ilusi, kita mengontrol murid, ada kalanya nanti dia menyadari. Nah, di saat dia menyadari, maka dia akan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Dia tuh kalau di posisi ini, penguatan positif, dia bisa ada dua. Bisa muridnya dia nggak mau lagi bujukan kita, bisa juga kebalikan. Gara-gara kita bujuk, dia jadi tergantung dengan kita. Itu adalah ilusi yang kedua. Nah, yang ketiga, nih, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya di sini mengkritik sehingga orang tersebut merasa bahwa dia itu bersalah. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah memang merupakan, kalau saya bilang itu
mengontrol murid menjadi identitas yang gagal kalau menurut saya. Jadi dia akan merasa rendah hati, rendah diri dengan kritikan yang kita lakukan tersebut. Nah, murid tersebut jika dia belajar, dia akan merasa buruk tentang diri dia sendiri. Kemudian, kadangkala kita sebagai guru itu sulit untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup dengan menggunakan suara halus, membujuk dengan suara halus untuk menyampaikan pesan secara negatif. Berarti itu tergantung gurunya masing-masing ya Ibu ya. Nah, yang keempat itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwasanya di sini kan ya orang dewasa, kalau kita di kelas kan kita ya sebagai orang dewasa. Anak-anak adalah siswa kita, murid kita. Nah, ilusi di sini maksudnya kita dewasa itu memiliki hak, sedangkan situ enggak. Nah, penjelasannya seperti ini. Banyak orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, terkadang enggak masuk dengan apa yang dilakukannya. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Maksudnya di sini seperti ini, misalnya ada siswa yang mengerjakan tugas, ya kita ngontrol siswa tersebut. Kalau seandainya ada kemajuan dengan nilai yang tinggi, biasanya kita kan seperti itu, nilai yang tinggi, kita berpendapat bahwa itu berhasil seperti itu. Nah, kemudian pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif. Dia tidak efektif untuk jangka waktu panjang, kalau untuk jangka waktu pendek mungkin. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, disinilah kekurangan untuk ilusi yang keempat, Ibu. Di sini Ibu, saya langsung lanjut ke teori kontrol ya. Teori kontrol yang saya bilang dijelaskan di awal tadi. Di sini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan stimulus atau teori kontrol. Oke. Yang pertama, stimulus respon. Respon ya. Di sini responnya realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan kalau teori kontrol kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Bahwasannya bisa seperti ini. Pelajaran matematika itu sulit. Semua orang satu kelas ngomong sulit semua. Ternyata enggak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, yang ketiga, kita mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Itu perbedaannya. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, itu maksudnya murid. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan siapa yang bisa mengontrol diri kita? Iya, diri kita sendiri. Kemudian kita lanjut. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maksudnya di sini masuk ke ilusi yang tadi. Di saat kita melakukan bujukan gagal, maka akan ada paksaan di sana. Sedangkan kalau teori kontrol itu kolaborasi dia, kolaborasi antara kita dengan siswa, yaitu konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bisa setelah bujukan tidak bisa kita laksanakan, nah kita kasih solusi atau kita ciptakan pilihan baru untuk anak tanpa harus dengan tindakan memaksa. Kemudian selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau stimulusnya, bahwasanya di sini kalau menang atau kalah tuh dia mengerjakan soal.
Nah, kalau seandainya dia dapat 100, dia merasa dia menang. Tapi kalau seandainya nilainya kecil, dia merasa dia kalah. Seperti itu. Sedangkan kalau teori kontrol, modelnya berpikir menang-menang kayak gitu. Jadi dia punya motivasi sendiri dalam dirinya. Yang selanjutnya, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu disiplin positif. Oke, masih semangat Ibu? Oke, disiplin positif. Mungkin kita pernah dengar, bukan lagi pernah ya, kita sering sekali mengatakan disiplin, apalagi dengan siswa yang kita ajar. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya itu belajar. Ya, nih disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Maksudnya di sini, dia disiplin itu berasal dari dirinya sendiri. Dia memiliki tujuan, tapi dengan tujuan yang dilakukan dia harus melakukannya dengan bertanggung jawab, seperti itu. Nah, kemudian disiplin positif ini juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin. Maksudnya positif itu ngerti ya Bapak Ibu, Ibu ya? Kan di sini ada yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif. Kalau negatif mungkin nanti memaksa seperti itu. Nah, dia bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan atau penghargaan, tanpa adanya ancaman ataupun hukuman. Nah, itulah yang namanya disiplin positif. Jadi dia itu betul-betul melakukannya tanpa ada hal-hal seperti ini. Dia mau mengerjakan tugas tanpa dikasih imbalan. Nah, itu. Nah, kemudian pendidik, tujuan kita adalah sebagai pendidik ya. Pendidikan kita sebagai guru ya. Tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu ke nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, maksudnya di sini untuk motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang ada dari dalam diri siswa masing-masing, tanpa harus kita paksa, tanpa harus kita kasih ancaman, tanpa harus kita hukum. Semua siswa kita mau melakukannya. Itulah maksudnya dari disiplin positif, seperti itu. Nih, sekarang saya lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti ini, Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang disiplin itu dia beraneka erat. Disiplin diartikan sebagai bentuk kontrol diri. Dalam artian kayak gini, kita kontrol diri kita sendiri untuk bersikap disiplin. Misal, jam 5 subuh saya harus bangun. Saya sholat subuh, siap-siap menuju ke sekolah, sarapan, kemudian lanjut ke sekolah sehingga nanti di sekolah tidak terlambat, seperti itu. Itu namanya kontrol diri. Siswa atau kita melakukannya itu memang dari motivasi dari dalam diri kita atau motivasi intrinsik. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan, dia seperti ini. Belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita kan sebagai manusia punya prinsip dalam hidup kan? Nah, nilai-nilai dan prinsip itulah yang kita namakan dengan tujuan mulia dari seseorang. Nah, nilai-nilai inilah yang kita namakan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal,
nilai-nilai yang ada di dalam diri, itulah yang kita namakan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Nah, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang ingin kita capai di saat kita menjadi guru seperti ini. Nah, Ibu-ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Saya ambil contohnya ini pada kegiatan hari Jumat, karena kegiatan ini kan rutin kita laksanakan setiap Jumat. Yang pertama, pembacaan Yasin yang kita lakukan pada hari Jumat. Yang kedua, kegiatan tausiah pada kegiatan Jumat. Kemudian, gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kira-kira Ibu masih ada nggak nilai kebajikan yang sudah kita laksanakan? Ada. Apa aja? Oke, upacara bendera, senam, kemudian jalan santai. Oke. Nah, itulah merupakan nilai-nilai kebajikan kita di sekolah. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ya Ibu ya. Metode ini tentang motivasi perilaku manusia. Kita sebagai guru harus mengetahui motivasi ini. Motivasi manusia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan hanya enggak mau dihukum seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia senang kalau seandainya mendapatkan penghargaan. Nah, yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau seandainya kita punya keyakinan, kita laksanakan, biasanya kita melakukannya itu dengan ikhlas. Kemudian penjelasan dari motivasi perilaku manusia itu di sini. Posisi kita sebagai guru, kita harus bisa memilah motivasi perilaku siswa kita. Ini misal ya, jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri murid ini itu adalah motivasi eksternal. Jadi adanya penguatan dari luar. Dia melakukan sebuah hal itu untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dan bisa juga untuk tidak mau dihukum. Nah, kita sebagai guru, kita harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal siswa kita. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau seandainya motivasi internal itu sudah terbentuk, maka dapat memunculkan pribadi yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Ibu, sebaiknya kita sebagai guru itu menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi fokus kita sekarang itu adalah menumbuhkan motivasi internal dalam murid sehingga dia bisa melakukan itu memang betul-betul berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan yang telah mereka miliki. Nih, Ibu, kita kan sering mendengar kata-kata hukuman. Ada juga kata-kata konsekuensi. Nah, yang terakhir restitusi. Kita sebagai guru itu sebaiknya berada di bagian yang terakhir, yaitu restitusi. Di sini saya membagi ketiga materi ini dalam kolomnya masing-masing. Yang pertama, kalau hukuman. Hukuman itu dia bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi
terjadi dan dia tidak dilibatkan. Jadi hukuman ini dia hanya bersifat satu arah. Murid yang mendapat hukuman, gurunya yang memberi instruksi, seperti itu. Kemudian hukuman ini dia bisa berupa hukuman fisik dan juga psikis. Nah, kalau konsekuensi, beda konsekuensi dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu dia sudah terencana dan disepakati secara bersama. Nah, kemudian tapi di dalam konsekuensi ini biasanya murid tetap merasa tidak nyaman. Misal kalau terlambat dia dapat poin 10, dia masih ada ketidaknyamanan di sini. Nah, sikap kita sebagai guru di konsekuensi guru memonitor murid. Jadi kita tetap monitor murid kita di sini. Makanya timbul ketidaknyamanan pada diri siswa. Nah, kalau restitusi, dalam proses restitusi dia itu menciptakan murid sehingga dia bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi kita mengajak murid berdiskusi, bercerita sehingga dia nanti tahu solusi apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalah dia. Nah, dia juga kalau di restitusi di sini itu adanya kolaboratif. Dengan restitusi, murid itu bisa cari solusinya sendiri. Oh ya Bu, mulai besok saya akan main game sesuai dengan waktu yang tidak terlalu lama. Sampai jam 9 selesai main game, saya langsung istirahat. Seperti itu. Nih, saya punya 5 buah pernyataan di sini, Ibu. Pernyataan di sini ada 5. Nah, ibu-ibu itu menentukan mana kira-kira pernyataan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Untuk pertanyaan nomor 1, ada yang mau coba? Silakan. Untuk pernyataan nomor 1 itu saya rasa itu termasuk hukuman karena anak secara langsung itu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke. Betul, Ibu. Nomor 2. Yang kedua menurut saya itu juga hukuman karena anak disuruh mengelilingi lapangan basket sampai 2 kali. Berapa luasnya lapangan basket? Ya. Yang kedua, terima kasih Bu Nur ya. Yang kedua adalah hukuman. Nah, nomor 3, ada yang mau coba? Nomor 3, ada yang mau coba? Bu Rika? Menurut saya nomor 3 itu konsekuensi Bu, karena dia harus membersihkan coretan yang dia tulis sendiri di meja itu. Itu merupakan sebuah kesalahan bentuk dari tanggung jawab yang harus dia lakukan, bentuk dari tanggung jawab atas perbuatan yang sudah dia lakukan gitu. Terima kasih Bu Rika. Nah, yang keempat gimana Ibu? Murid diminta push up. Ada yang mau memberikan pendapat? Menurut saya yang nomor 4 itu hukuman karena murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berupa hukuman fisik Bu ya. Oke, yang kelima? Yang kelima Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menurut saya itu adalah konsekuensi. Ya, menurut Bu Rince merupakan konsekuensi yang dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Baik. Nah, ini adalah jawaban dari pernyataan tadi Ibu. Gimana? Yang pertama hukuman, betul sekali ya Ibu ya. Yang kedua juga hukuman. Yang ketiga sanksi atau konsekuensi. Yang keempat hukuman dan yang terakhir juga sanksi atau konsekuensi. Berarti jawaban ibu-ibu tadi itu betul semua. Oke, terima kasih Ibu. Ini hebat di sini semua. Oke, di sini materi selanjutnya itu adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi kita terkadang sebagai guru itu merasa seperti ini. Kalau tadi siswa saya kasihkan sesuatu penghargaan, maka mereka akan termotivasi dengan semangat. Ternyata kalau seandainya kita ngasihkan selalu memberikan penghargaan kepada siswa, motivasi yang terbentuk dari siswa itu hanya motivasi
motivasi ekstrinsipnya saja. Jadi dia mau melakukan itu di saat dia mendapatkan penghargaan seperti itu. Maksudnya di sini seperti ini. Kalau seandainya kita sering melakukan penghargaan, memberikan penghargaan pada siswa, di siswa itu akan berdampak tidak baik untuk dirinya. Salah satunya yaitu bisa merusak hubungan. Jadi nanti akan timbul kecemburuan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Kemudian mengurangi ketepatan. Ada juga menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat membuku. Jadi di sini jika suatu penghargaan diharapkan itu tidak tercapai atau siswa itu tidak mendapatkannya, maka murid akan merasa dihukum. Maksudnya di sini bisa ada siswa kalau nilainya bagus dia dapat peringkat 1. Nah, siswa yang mendapatkan penghargaan itu dia merasa bangga, senang dia. Tapi untuk siswa yang juara 2 dengan selisih nilai yang sedikit, maka penghargaan yang kita berikan itu merupakan hukuman bagi mereka. Maksudnya seperti itu, Ibu. Nah, yang terakhir, ini materi terakhir kita tentang keyakinan kelas. Saya punya pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kira-kira ada yang tahu tak, Ibu-ibu? Ada yang mau coba menjawab? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi anak yang menentukan keyakinan apa, kesepakatan apa yang ingin dilakukannya di kelas nanti. Jadi bukan guru yang menentukan. Oke, bagus sekali penjelasan dari Ibu Binda. Tepuk tangan dulu ya, Ibu. Nih, penjelasannya seperti ini. Penjelasannya itu seperti ini. Menurut Gosson, ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri, yaitu memotivasi secara intrinsik. Kenapa dia buat seperti itu? Karena dengan adanya keyakinan siswa, dia akan termotivasi sendiri melakukannya tanpa harus ada paksaan dari yang lain. Nah, dengan seperti itu, siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti peraturan yang hanya menghukum mereka seperti itu. Jadi itulah kenapa dibuatlah keyakinan kelas. Nah, yang selanjutnya, nih, dalam keyakinan kelas kita sebagai guru itu berperan di sini. Karena kita ajak siswa kita untuk berkolaborasi bersama, mendapatkan kesepakatan secara bersama-sama, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Winda tadi. Nah, yang selanjutnya, nih, untuk pembentukan keyakinan kelas ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja, tidak usah panjang-panjang agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi maksudnya seperti ini, Ibu. Bisa kita melakukan keyakinan kelas, selalu gunakanlah kalimat-kalimat yang positif. Sebagai contoh, tidak boleh datang terlambat. Kalimat positifnya adalah datang ke sekolah tepat waktu, atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 9G. Kami bersama-sama siswa, yang pertama yang kami lakukan adalah membuat peraturan terlebih dahulu. Jadi siswa mengeluarkan pendapatnya tentang peraturan-peraturan. Kemudian dari peraturan-peraturan itu kita buat lagi yang menjadi kalimat positif. Nah, kalimat-kalimat positif inilah
yang akhirnya nanti akan menjadi keyakinan kelas di kelas 9G ini. Langkah awal, seluruh siswa mengeluarkan inspirasinya, menuliskan inspirasi itu di kertas warna-warni. Kemudian kertas itu ditempelkan di karton. Setelah itu nanti kita sepakati secara bersama-sama, maka terjadilah kesimpulan keyakinan kelas di 9G itu ada 5. Nah, seperti itu Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah paham semua? Baik. Ini adalah materi terakhir kita. Materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Risma Dewi tentang segitiga restitusi yang tadi saya bahas sekilas tadi. Baiklah, saya akhiri pertemuan ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pagi ini kita akan membuat keyakinan ke. Jadi
lagi ya kertasnya, silakan dituliskan ya. Kamu pikir betul-betul ya menuliskannya, mana kira-kira yang penting. Sudah selesai? Ya, kalau sudah siap untuk menempelkan di depan? Ya. Kalau siap kita di barisan sini. Ya, silakan. Tempelkan di sini ya, teratur ya, Nak, ya. Silakan. Terus bawah. Giliran, Nak, ya, giliran. Oke, silakan barisan sini lagi. Ya, silakan. Yang sudah kembali ke bangkunya lagi. Oke, kelas ini silakan. Silakan terus mengobrolkan keyakinannya. Yang sudah silakan duduk lagi. Oke, baiklah terakhir sebelah sana. Ya, silakan maju. Ada yang belum mengumpulkan? Ada yang belum menempelkan? Sudah semua? Oke, kalau sudah kita bahas sama-sama kira-kira apa keyakinan kelas 9E ya. Oke, kita buat dulu judulnya di sini. Siapa yang bisa bantu Mem menuliskan di depan dulu, Nak?
dalam kalimat keyakinan kelas itu tidak boleh yang bentuknya negatif. Jadi kita harus membuatnya menjadi kalimat yang positif. Jadi kata jangan, tidak boleh itu tidak ada. Ya, jadi kita membuatnya ke kalimat positif. Nanti kita lihat kira-kira apa saja keyakinan yang sudah ditulis oleh kamu dan kawan-kawan kamu. Nanti kita akan merubahnya langsung ke kalimat positif. Ya, oke, kita lihat sama-sama. Yang pertama ini ada yang menuliskan berdoa sebelum dan
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Zahira Ricardo dari kelas 9E. Saya senang sekali dapat ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas di kelas saya 9E dan wali kelas saya yaitu Memala. Kami diberi kesempatan untuk berpendapat tentang apa yang bisa kami jadikan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai yang telah kami sadari bahwa keyakinan kelas tersebut penting dan dapat kami lakukan dan patuhi bersama-sama. Semoga saja keyakinan kelas kami ini dapat menjadi panduan kami dalam berperilaku dan berbuat sehingga kelas kami menjadi kelas yang bersih, aman, tertib, dan nyaman. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.